Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube tempo.co. Baik, tamu kita hari ini adalah Bupati Kepulauan Anambas, Bapak Abdul Haris. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Saya akan membacakan sekilas profil Bapak Abdul Haris. Beliau lahir di Tarempa pada 3 Mei 1968. Bapak Abdul Haris pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Anambas pada 2010 sampai 2015 ya Pak. Dan setahun kemudian beliau menjabat sebagai Bupati Kepulauan Anambas selama 2 periode hingga sekarang. Nah, Kabupaten Anambas memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Namun demikian, memang ada tantangan aksesibilitas dan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah ya Pak dalam pembangunan di Kepulauan Anambas. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Bapak Bupati Abdul Haris mendorong pertumbuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas, mari kita langsung berbincang dengan beliau. Bapak, eh, kita tahu ya Kepulauan Anambas ini begitu potensial dari Iya. sisi strategis, kemudian potensi kelautannya bagus. Nah, apa yang Bapak dorong terutama nih program utama di sisa Kepulauan periode Anambas. ini? Eh, saya ingin menyapa para pemirsa dulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita diberikan barokah, sehat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Tidak berapa lama lagi. Selamat menyambutnya Ramadan yang 1445 Hijriah, insya Allah pada tanggal 12 Maret 2024 nanti kita akan melaksanakan dan menunaikannya. Jadi Ibu, apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya Kepulauan Anambas itu memang sangat strategis dan potensial. Kita memiliki lebih kurang luas seluruhnya wilayah Kepulauan Anambas itu ada sekitar 46.000 lebih. Yang mana 46.000 lebih Kepulauan Anambas itu dibagi menjadi area laut dan darat. Kalau lautnya itu sekitar 98% lebih dan juga daratannya lebih kurang 1,3% lebih. Nah, sudah barang tentu kalau kita perhatikan bahwa potensial yang sangat baik itu adalah perikanan. Kemudian juga karena dia daerah pesisir, Mhm. Anambas memiliki 255 pulau. Wow. Ya, jadi di sana itu yang menjadi handalan saya bersama wakil saya Pak Wan Zohendra itu kita mendorong kedua sektor, sektor perikanan dan sektor pariwisata. Oke. Jadi seperti itu. Karena kita melihat ke depan ini menjadi handalan dan juga secara berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Anambas. Seperti itu. Nah, tadi Bapak sampaikan pariwisata dan perikanan. Perikanan dulu nih Pak. Bagaimana cara mendorong pertumbuhan Iya, atau perikanan produksi perikanan? kita berusaha semaksimal mungkin kepada para masyarakat nelayan kita yang ada di sana itu ya lebih kurang 90% lebih masyarakat Kepulauan Anambas itu menggeluti pekerjaan Nelayan. nelayan. Tuh. Nelayan ini terbagi lagi, Ibu, ada nelayan pancing ulur, ada nelayan keramba. Ada juga nelayan pesisir dan ada juga nelayan-nelayan yang lepas laut. Ya, jadi pemerintah hari ini berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat nelayan itu dengan bentuk program pemerintah dengan kegiatan bantuan-bantuan yang kita berikan. Baik itu bantuan dari pemerintah Kepulauan Anambas Mhm. berupa fisik peralatan misalkan Ya. pompongnya, alat tangkapnya,
dan alat-alat lainnya yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan nelayan itu sendiri. Dan juga kita berupaya untuk memperbesar bantuan itu, kita menggandeng beberapa pihak lain sepertinya swasta, CSR, karena di sana itu ada perusahaan minyak, Ya. konsorsium, mereka juga kita himbau untuk dapat memberikan bantuan CSR-nya kepada masyarakat nelayan kita dan masyarakat lain. Dan juga bantuan dari pusat dan juga provinsi gitu. Jadi inilah daya upaya kita untuk bagaimana mendorong masyarakat nelayan kita ini supaya mereka produktif dan aktif dalam mereka melaksanakan kegiatan sebagai nelayan di Kepulauan Anambas. Itu untuk nelayan. Kalau untuk sektor pariwisata, apa nih Pak Ya, terobosannya? kalau sektor pariwisata ini sebenarnya merupakan peluang yang luar biasa untuk Anambas, Ibu. Dengan 255 pulau kecil yang tersebar di seluruh Kepulauan Anambas itu memiliki potensi daya tarik yang luar biasa. Pasirnya putih, pulau yang hijau dengan pepohonan yang masih bagus, kemudian terumbu karangnya yang masih Iya. persentasenya di atas 80%. Wow, oke. Kemudian juga air yang jernih. Nah, ini sangat memberikan daya tarik untuk orang datang ke Anambas. Apa yang diupayakan oleh pemerintah hari ini? Pemerintah terus melaksanakan dan mengupayakan dengan program bahwasanya bagaimana tumbuh dan berkembangnya pariwisata di Kepulauan Anambas. Baik itu menggandeng para investor untuk berinvestasi, bergerak di bidang pengembangan dan pembangunan pariwisata, dan juga pihak-pihak lain yang kita dorong supaya bisa untuk memajukan dan juga membangun pariwisata di Kepulauan Anambas. Baik itu wisata yang sifatnya ekowisata dan lain sebagainya. Karena hari ini kita lagi mengupayakan bagaimana akses, karena Ya. akses itu adalah menurut saya sebagai kunci dasar juga untuk orang bisa berkunjung ke Pulau Anambas. Karena Anambas itu hanya dua jalur yang bisa dilewati, jalur udara Udara dan dan laut. laut, itu tidak ada jalur darat itu. Nah, sementara dua jalur ini kan memiliki tantangannya luar biasa. Betul. Karena geografis Kepulauan Anambas di daerah perbatasan itu juga sangat sensitif dengan pengaruh cuaca-cuaca dari beberapa negara dunia seperti Thailand, Filipina. Kalau terjadi badai di Filipina dan Thailand akan juga berdampak di Kepulauan Anambas. Nah, jadi oleh karena itu hal-hal yang demikian ini merupakan tantangan buat kita bagaimana untuk supaya orang berminat dan datang ke Kepulauan Anambas itu untuk bisa menikmati. Dengan demikian, maka akan tumbuh berkembang pula lah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, akses ini seperti antamoda, mungkin kapal-kapal feri, kemudian pesawat yang Ya, perintis ya. rutinitas, perintis saya kira sudah tidak ada lagi di Kepulauan Anambas. Kita pelni. Cuman semua ini kan harus didorong kemauan yang besar untuk masyarakat datang ke Anambas. Nah, itulah yang hari ini kita kerjakan untuk daya tarik itu. Mungkin kita sekarang sudah menetapkan event tahunan, itu ada permainan rakyat yang dilakukan dan dilaksanakan setiap tahun. Itu di Apa tuh Pak? bulan Juni itu kita mengadakan permainan rakyat. Ya, Festival. festival ya. Itu bermacam-macam seni budaya yang kita sungguhkan, yang kita tampilkan pada saat pelaksanaan pembukaan festival tersebut. Nah, kemudian ditambah lagi beberapa kegiatan-kegiatan desa-desa yang juga melaksanakan bermacam-macam festival. Nah, ini menjadi satu daya tarik yang kita buat, yang kita suguhkan kepada masyarakat yang ingin berwirawisata ke Pulau Anambas. Nah, ditambah lagi, Ibu, mungkin ada peninggalan-peninggalan di zaman Belanda yang mungkin mereka ingin tahu.
Nah, di sana kan pernah pengungsian Vietnam. Iya, Ya, jadi di sana itu ada juga leluhur warga negara warga Vietnam. negara Vietnam itu yang mereka dikuburkan di Iya, sana, dimakamkan leluhur di mereka sana, ada di leluhur sana. mereka. Itu biasanya setiap tahun mereka datang, Berdoa ke sana. ya mereka datang mengunjungi makam-makam yang ada di sana. Jadi wisatanya komplit ya Pak. Sport Jadi tourism bisa diving Pak iya ya. bisa diving. Kemudian tadi ada wisata budaya juga, Iya, wisata budaya, permainan kemudian tradisional, wisata maritim, maritim, wisata kemudian sejarah juga ada. sejarah juga. Ditambah lagi, Ibu, diving, snorkeling. Kita itu ada 120 titik konservasi terumbu karang. Wow. Itu yang dipelihara langsung oleh KKP melalui Lokap Pekanbaru. Sampai hari ini itu dijaga dengan baik. Itu salah satu modal-modal kita untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata Pariwisata. di Kepulauan Anambas. Tadi Bapak menyinggung eh, Kepulauan Anambas ini posisinya strategis, dekat dengan negara-negara tetangga Iya, gitu. Nah, apa penjajakan yang sudah atau sedang dilakukan nih ya, dengan negara tetangga? Negara mana, Pak? ya. Kalau negara tetangga itu yang paling dekat kita itu adalah Malaysia. Malaysia. Malaysia bagian barat ya kalau Ya, salah saya. Itu di apa ini, Bu? Di Tioman. Tiong. Jadi Tioman itu untuk pulau terluar kita diperkirakan sekitar 2 jam itu sudah tembus ke Speedboat. speedboat, Oke. sudah nyampai, sudah sandar di Oke. Tioman. Jadi kalau kita totalkan semua itu dari Pulau Jemaja itu ya sekitar 3 jam 4 jam itu sudah sampai di Tioman. Nah, sementara Tioman itu adalah destinasi pariwisatanya Malaysia. Gitu. Dan kita sudah mengadakan penjajakan antara lain melalui rapat-rapat melalui Zoom dan juga konsulat daripada Malaysia. Malaysia dan dari pihak mereka sudah membuat rencana sebenarnya ingin berkunjung ke Kepulauan Anambas untuk melihat situasi kondisi dan juga kelayakan-kelayakan lainnya yang mana mereka nanti akan membuat tamu ke sana itu ideal atau tidak. Nah, dan ini secara informasi lisan sudah kita sampaikan dan kita sudah bersedia untuk menerima mereka kapan mereka akan berkunjung untuk survei di Kepulauan Anambas dan kita pemerintah dan masyarakat Anambas sangat senang sekali Iya. dan dengan tangan terbuka dan semangat yang luar biasa Iya. untuk menunggu kedatangan para tamu kita itu. Mudah-mudahan surveinya dalam waktu dekat sehingga bulan Juni nanti saat festival bisa sudah datang ke Kepulauan Iya, Anambas memang ya. sebenarnya itu juga menjadi sasaran kita, Ya, Ibu. Jadi artinya kita juga menawarkan, jadi biar mereka itu datang ada tujuan dan ada ada sasarannya, activity yang ada menarik, ada aktiviti yang kenangan yang menarik. wah memorable ya untuk Iya, wisatawan. pariwisata. Ini selain Malaysia kayaknya ada negeri dari jauh juga nih Pak yang Ya, sudah rutin berkunjung ke Kepulauan Anambas. Coba bocoran betul, betul. silakan Pak. Sebenarnya Malaysia, Singapura itu dekat dengan Ya, Anambas, termasuk juga Vietnam. Nah, kenapa Vietnam dekat? Nah, dulu pernah pengungsi Vietnam gitu. ya, Pernah terjadi pengungsi Vietnam. Jadi Anambas itu benar-benar dan sangat sangat memperlihatkan gambaran sebagai pintu gerbangnya Indonesia, Ibu. ya. Kalau kita lihat di peta dunia, sepertinya Anambas itu adalah hilirnya bagi dunia-dunia wisata yang ada di mancanegara. Jadi mereka secara hilirnya dari Thailand, kemudian dari Filipina, dari Vietnam, Malaysia, dari Cina, itu arah mata anginnya itu mengarahkan di Anambas. Anambas sebenarnya. Nah, cuma kelemahan kita hari ini, makanya saya melalui Tempo ini juga ingin mengajak kita semua stakeholder, baik itu swasta maupun pemerintah, kalau kita membangun sesuatu yang memiliki potensi yang luar biasa di suatu daerah ataupun kabupaten kota, dengan cara pengeroyokan untuk lebih optimal Betul. bahwa potensi itu akan berhasil dan memberikan daya ungkit penghasilan yang luar biasa untuk rakyat ini, mari kita sama-sama. Untuk itu pasti ini akan jadi. Ya.
Nah, di samping itu juga hari ini sudah diminati oleh negara yang mungkin tidak masuk akal di kita gitu. Jauh ya Pak? Ya jauh seperti Dari Denmark ya Pak? Denmark tuh. Iya. Jadi memang dulu pernah ada jatuh bom Bu di Anambas itu pada zaman penjajahan dulu itu. Itu di sekitar Masjid Jami Tarempa Kepulauan Anambas itu jatuh bom di sana. Itu mungkin itu juga kenang-kenangan yang luar biasa bagi anak cucu mereka kan. Waktu zaman penjajahan, oh saya mau lihatlah di mana itu jatuh bomnya itu kan ada di Pulau Anambas di Tarempa. Nah, mereka datang ke sana itu dengan kapasitas yang luar biasa. Itu Berapa ada orang Pak? 30 orang, bahkan lebih pada 30 orang itu. Dan Satu ini meningkat terus katanya. Menurut Ibu Trevor Ibu Lina itu, beliau mengatakan bahwa ini akan terus berlanjut dan continue. Dan juga saya melihat dan juga dari pemerintah kita mendukung karena ada dampak positifnya bagi kunjungan wisata para siswa Denmark itu. Anak-anak kita secara otomatis mereka bisa juga belajar bahasa Inggris secara alami ya. Karena ini dampak yang luar biasa untuk anak-anak Kepulauan Anambas dan juga bagi ibu masyarakat ya. masyarakat dan ibu itu juga memberikan peluang supaya nanti ada mungkin Bapak menyesuaikan budaya, Betul. belajar budaya dan sebagainya. Belajar hospitality, Iya, menyambut tamu menyambut ya. tamu. Tapi yang tidak kalah pentingnya saya kira yang sangat berharga itu adalah keindahan, kemudian juga apa yang ada di Kepulauan Anambas. Mereka pulang, mereka pasti bercerita dengan Betul. orang tuanya, saudaranya, teman kerabatnya. Maka Anambas itu tidak akan asing lagi di telinga, Masyarakat dunia ya. di masyarakat khususnya di Denmark itu. Denmark ya. Iya, tidak asing lagi, Bu. Karena anaknya sudah pulang pasti akan bercerita. Nah, yang menjadi pesan saya adalah bagaimana memberikan yang terbaik dan pelayanan terbaik supaya kesan mereka pulang itu mereka merasakan wah, ini adalah negara keduanya itu. Karena tamunya anak-anak dan remaja Pak ya. Anak-anak dan remaja saya Jadi dia harus seperti itu. harus perhatikan betul-betul treatmentnya untuk mereka ya. Iya. Pesan baiknya. Pak, ini ketika kita bicara tentang potensi pariwisata, tentu harus ada dorongan juga untuk UMKM-nya berkembang, Pak, untuk mendukung pariwisata itu Ya, sendiri. sebenarnya UMKM itu dengan eh, visi misi kita untuk membangun sektor pariwisata itu sangat erat kaitannya. Itulah dampak daripada pembangunan pariwisata. UMKM itu salah satu juga alat dukung untuk bagaimana ada mata rantainya bahwasanya pariwisata tumbuh berkembang, ekonomi harus meningkat itu, harus naik gitu. Maka UMKM ini menjadi sandaran yang juga fokus kita untuk dorong, Ibu. Nah, di sana itu UMKM yang handalan kita adalah olahan-olahan dari Hasil laut ya. perikanan hasil laut seperti kerupuk, kemudian jenis ikan itu macam-macam dibentuk dan dibuat oleh masyarakat yang menggeluti usaha UMKM itu. Kemudian dari eh, potensi lain sepertinya dari komuniti darat seperti pisang, ubi-ubian dan lain sebagainya itu juga salah satu usaha-usaha Oke, termasuk ya, masyarakat Pak. ya. Masuk juga cengkeh memang tidak masuk di dalam UMKM kuliner tapi dia termasuk komuniti yang menjadi Unggulan ya. ya komponen itu adalah komponen pertanian oleh masyarakat Kepulauan Anambas. Jadi seperti itu. Ketika bicara pariwisata, ada kekhawatiran. Saat wisatawan kian masif datang, maka akan eh, dikhawatirkan mengancam lingkungan ya, pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana supaya pariwisata ini berkelanjutan di Anambas? Strateginya seperti apa, Pak? Ya, kita sudah pasti hari ini menyiapkan beberapa regulasi dan juga beberapa hal yang kita anggap untuk membatasi gerak dan pekerjaan-pekerjaan pariwisata yang ada di Kepulauan Anambas itu. Karena tanpa ada regulasi dan juga aturan-aturan yang
memberikan pengawas kepada mereka, pasti juga mereka tidak tahu. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana cara kita menjaga lingkungan itu. Tapi saya yakin semua orang yang bergerak di usaha pariwisata itu semua orang berpikiran bagaimana memelihara. Makanya alam ini sangat disenangi dan juga sangat gembira apabila pariwisata itu ditonjolkan. Tidak dan jarang saya melihat bahwa semua pengusaha wisata, resort dan sebagainya mereka merusak lingkungan. Justru Semua mereka mereka menjaga menjaga bahwa dan terus menambah menumbuh kembangkan itu. supaya bisnisnya juga berkelanjutan, Pak ya. Karena ya pertama berkelanjutan Ibu, kedua itu nilai jual buat mereka. Jadi kalau ada satu pulau yang dikembangkan untuk jadikan pariwisata, jangan ragu dan jangan merasakan khawatir. Pasti pulau itu akan utuh, indah, bagus, bahkan bertambah baik lagi. Karena akan dijaga semua pohon di situ pasti akan dijaga, tidak boleh ditebang, dirusakkan dan sebagainya. Termasuk terumbu karangnya. Tidak mungkin itu, pasti dia jaga. Karena itu adalah salah satu alat jualnya kepada masyarakat yang ingin berwirausaha di sana itu. Nah, mereka ingin menikmati. Ya. Kalau sudah pohonnya sudah gersang, terumbu karangnya sudah tidak bagus, maka ini akan Ya murah, merugikan juga ya merugikan untuk para masyarakat. pengusaha pariwisata itu. Jadi langkah-langkah kita itu tadi, Bu, kita membuatkan regulasinya. Nah, kalau hari ini uh, untuk konservasi itu sudah ada titik-titiknya. Oh, sudah Nah, ditetapkan, sudah Pak ada ya. titik, makanya kalau di area konservasi itu tidak boleh dibangun Ya. bangunan, tidak boleh dirusakkan. Nah, cuman hari ini diperketat pengawasan. Nah, oleh KKP kan pengawasan. Nah, Kepulauan Anambas ini kan baru berjalan 16 tahun nih. Hal-hal seperti ini kan butuh waktu dan butuh kesadaran yang luar Iya. biasa oleh masyarakat. Nah, makanya untuk sampai ke sana itu kan perlu waktu yang luar biasa. Kenapa? Kebiasaan masyarakat kita dulu mungkin mereka belum mengenal bagaimana material untuk membangun Iya. rumah, Iya. untuk membuat jalan dan sebagainya. Mereka menggunakan batu-batu karang-karang di laut. Nah, sekarang mereka sudah menggunakan dan sudah memanfaatkan batu-batu yang ada di darat. Nah, batu-batu yang di laut itu dijaga. Nah, tapi kan ini kan sudah berjalan kebiasaan ini Iya. puluhan tahun, Ibu. Nah, ini kita untuk menormalkan kembali ini kan perlu waktu. Makanya regulasi salah satu yang menjadi alat edukasi kita kepada mereka, ini terus kita sosialisasikan. Termasuk juga sampah. Iya, betul. Nah, sampah kita bikinkan perda supaya masyarakat juga bisa mematuhi. Tapi tidak cukup dengan perda itu. Harus ada Harus edukasi membangkitkan lagi, kesadarannya. betul. Kesadarannya yang harus luar biasa kita bangkitkan supaya mereka sadar bahwa sampah itu akan merusak, akan mengganggu, akan juga merugikan Betul. mereka di kemudian hari. Kita bicara panjang lebar tentang pariwisata. Iya. Tolong buat ini gimana cara sampai ke Anambas, Pak? Untuk pemirsa yang belum tahu dan belum pernah ke Anambas seperti Oke, saya, Pak. oke baik. Saya sekaligus ini mengundang ini Nah, para masyarakat ya. khususnya Indonesia dan juga terusus lagi teman-teman di Tempo, termasuk Ibu dan rekan-rekan, marilah ke Pulau Anambas, mengunjungi Anambas karena Anambas ini adalah daerah strategis dan indah, memiliki 255 pulau yang letaknya sangat strategis berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Dulu di peta nasional kita, Anambas itu berbatas dengan Laut Cina Selatan. Orang bisa membayangkan Laut Cina Selatan itu di mana. Hari ini berubah peta menjadi Laut Natuna Utara karena kita menjunjung kedaulatan. Betul. Jadi bagaimana cara untuk kita bisa ke Anambas? Sangat mudah sekali, Bu. Sangat mudah sekali. Ibu bisa terbang dari Jakarta atau dari mana saja. Sentranya di Batam. Batam boleh kita nginap, boleh juga kita tidak nginap. Langsung ke Kepulauan Anambas.
melalui pesawat Perintis. itu ya pesawat wing itu yang seatnya lebih kurang 70 seat, aman baling-baling, jangan khawatir, insya Allah itu aman. Saya sudah beberapa kali bolak-balik balik tidak ada apa-apa itu. Dan ini sangat mengasihkan untuk kita sampai ke Pulau Nambas. Nanti kita di atas udara kita akan melihat beberapa pulau di bawah kita. Ini yang membuat Wow, kesannya eksotik luar ya. biasa. Sangat strategis sekali Ibu. Jadi Ibu dari atas itu, kalau nanti ada aba-aba dari pilot, Ibu jangan tidur. Ah, Ibu lihat ke bawah, lihat pulau-pulau di kiri kanan kita yang melambai-lambai untuk bagaimana kita bisa mengunjungi mereka di sana betul. dengan pasir yang putih, air yang jernih, terumbu karang yang luar biasa dan ikan biota lautnya juga Ibu, spesiesnya itu tidak semua ada di kabupaten kota Ya, lain. betul. Kalau saya bilang indah, insya Allah indah Ibu. Jadi coba nanti buktikan dan saksikan bahwasanya memang Anambas itu luar biasa. Aset negara yang hari ini persentase pengolahannya belum begitu maksimal. Maka oleh karena itu aset ini supaya bisa memberikan manfaat dan juga kesejahteraan masyarakat khususnya Kepulauan Anambas umumnya Indonesia ya saya berharap semua stakeholder untuk sama-sama kita bangun pariwisata di Kepulauan Anambas. Oke, pemirsa. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pariwisata. Iya. Ini saya penasaran satu hal nih, Pak. Sebelum kita masuk ke closing statement ini. Bapak kan pernah menjadi wakil bupati Kepulauan Anambas, kemudian menjadi bupati Anambas 2 periode. Nah, setelah itu gimana, Pak? Step selanjutnya atau apa cita-cita yang belum terwujud untuk Oh, Kepulauan Anambas? oke. Eh, ya sebenarnya mungkin saya ingin tambahkan lagi, mohon maaf bukan saya ria. Memang saya sebelum sebagai wakil bupati, saya pernah juga menjadi anggota DPRD 2 periode Provinsi. di Natuna dan juga Oh, di Anambas. Berpengalaman itu maka alhamdulillah saya diminta untuk mendampingi sebagai wakil bupati. Dan izin Allah dan juga berkat amanah dari masyarakat, alhamdulillah sampai hari ini masih menjabat sebagai bupati, alhamdulillah dapat 2 periode. Bagaimana seterusnya? Seterusnya sebenarnya saya melihat bahwa dari hati kecil saya untuk bagaimana Anambas itu bisa terbangun dengan baik dan bisa memenuhi hajat orang ramai yang ada di Kepulauan Anambas. Bahkan Indonesia secara umumnya. Karena itu tadi, Ibu, yang saya katakan, potensi yang hari ini mungkin ada juga di kabupaten kota lain. Tapi saya pastikan, pasti ada bedanya. di Anambas pasti Ya, beda. pasti ada bedanya. Yang sangat menarik itu, potensi yang hari ini adalah pariwisata. Memang potensi-potensi lainnya seperti sumber daya alam bukan tidak ada, ada Ibu. Ya, Anambas itu beberapa laut kita itu ada sumber daya minyak dan gas. Kita juga ada sumber daya alam granit. Kemudian kita juga ada sumber daya alam lain-lainnya yang hari ini masih masih istilahnya dalam penelitian seperti batu besi. Kemudian juga ada jenis jenis sumber daya yang juga berharga gitu. Dan banyak lagi sumber-sumber daya alam lainnya di Kepulauan Anambas. Yang punya potensi luar biasa juga Anambas itu dilintasi oleh beberapa kapal-kapal besar dunia. Kita termasuk Alki 1. Wow, menarik sekali dilewati oleh kapal-kapal besar, Pak ya. Ya, jadi itulah Bu bahwa potensi luar biasa sebenarnya di Kepulauan Anambas itu. Yang eh, ke depan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal akan berdampak peningkatan ekonomi masyarakat dan Masyarakat. juga membangun Anambas secara berkelanjutan itu seperti itu. Ya, jadi kita juga bersyukur bahwa posisi geografis Kepulauan Anambas itu pada posisi yang sangat strategis dan juga memberikan dampak ekonomi buat pemerintah dan masyarakat Kepulauan Anambas.
Cuman karena Anambas ini pada perbatasan negara ini yang juga memiliki jangkauan yang jauh, maka untuk penyebaran pembangunan, percepatan pembangunan ini kan menjadi suatu hambatan. Ya, mudah-mudahan ke depan saya yakin dan percaya. Dan pula Anambas kan baru 16 tahun berjalan. Ke depan mungkin sudah berumur puluhan tahun Anambas, pasti juga akan bisa sama dengan kabupaten kota lain yang hari ini sudah tumbuh berkembang. Ini ngomong-ngomong, di tengah kita ada kuliner khas dari Kabupaten Anambas namanya luti Luti gendang. gendang. Tolong Pak ceritakan ini apa ini Pak? Kok saya lihat menarik sekali nih untuk Ya, dicoba ini Pak. roti Ini apa Pak? gendang ini salah satu ciri khas kulinernya Kepulauan Anambas itu. Jadi kalau sarapan pagi, kalau kita belum mencicipi roti gendang ini, rasanya belum lengkap untuk sarapan gitu. Memang rasanya gurih, empuk, dan enak lah Isiannya apa ini Pak? untuk ya isinya abonnya ikan tongkol yang diasapkan, Ibu. Jadi ikan tongkol tuh diasapkan dulu, kemudian nanti dibikin abon, terus eh, nanti ada tepung, kemudian dibentuklah Kayak seperti udah ini, kemudian di digoreng. dalamnya diisi abon tadi, seperti itu. Nah, ini nanti biasanya yang di Batam itu yang sudah diproduksi itu setengah masak. Nanti tinggal dihangatkan ya. Nanti ini biasanya dihangatkan lagi baru kita santap itu. Itu sama air kopi, air teh itu wah Cocok ya. luar biasa Ibu. Oke, kita coba nanti setelah taping Boleh Pak. boleh Nanti Ibu bisa pemirsa juga coba. penasaran nih pasti. Oke, tak terasa pemirsa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum saya menutup perbincangan dengan Bapak Abdul Haris, silakan Bapak menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup untuk masyarakat Kabupaten Anambas dan pemirsa Tempo. Ya, saya berterima kasih kepada Tempo yang hari ini sudah memberikan kesempatan waktu buat saya sebagai Bupati Kepulauan Anambas untuk berbincang-bincang tentang Kepulauan Anambas. Ingin saya sampaikan bahwa kepada seluruh pemirsa yang mendengar atau membaca, melihat apa yang saya berbincangkan dengan Rini. Mbak Rini ini, saya bermohon bahwa bisa nanti membuktikan Kepulauan Anambas itu yang realnya. Artinya saya mengundang Bapak Ibu bisa datang ke Kepulauan Anambas. Dan juga kepada masyarakat Kepulauan Anambas, mari terus kita bersama-sama kompak membangun Kepulauan Anambas untuk anak cucu kita dan juga Anambas berkelanjutan bisa bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Walaupun kita ada di perbatasan, tapi kita bisa dan mampu untuk membangun Kepulauan Anambas untuk lebih baik lagi ke depan untuk negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kita tetap NKRI Pak ya. NKRI. NKRI harga mati Harga Pak. mati. Baik Bapak Abdul Haris, terima kasih sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bapak Bupati Kepulauan Anambas, Bapak Abdul Haris. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.